Loyalitas ganda itu nggak bisa. Apalagi matahari kembar. Ya. Artinya berhentilah Pak Prabowo mengasuh ya geng Solo ini, ya kan? Maksudnya? Akibatnya adalah 9 orang ini korban. Karena nation state, presiden tidak mengendalikan penuh intelijennya, ya, Polri-nya, panglimanya, disorder, ya kan? Contoh, saya mau ambil indikasi supaya terukur, supaya saya nggak menuduh. Saya kan geng Solo kan banyak, nggak tahu siapa kan? Ya kan geng Solo, diduga siapa? Solo banyak, ya nggak? Han Solo misalnya. Ya Solo kan saya nggak sebut nama, geng Solo banyak. Saya ingin mengomentari untuk masalah yang dikatakan geng Solo ini, karena saya banyak sekali menerima hal-hal serupa, hal-hal yang serupa meminta saya untuk bisa mengklarifikasi itu dari warga Solo. Karena pengertian konotasi geng itu kan konotasinya negatif. Apalagi kalau kita buka kamus besar Indonesia itu, geng itu cenderung mengatakan adalah negatif. Jadi nggak ada geng Solo tuh? Geng Solo itu, saya jelaskan dulu ini. Ya. Karena apa yang dikatakan oleh saudara Pangi itu, ya, dia mengatakan geng Solo, tapi dia tidak menunjukkan siapa geng Solo itu. Jadi menyamaratakan, mengeneralisir bahwasanya seluruh warga Solo itu adalah gangster. Ya, kalau dia artinya dia ini secara gentle, bukan chicken, dia katakan langsung aja, geng Solo itu adalah Pak Jokowi, kemudian misalnya Pak Kapolri, misalnya dengan Panglima TNI, karena mereka semua dari... Nah, tapi kan itu istilah yang umum beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun terakhir. Nah, itulah istilah-istilah itu yang digunakan oleh orang-orang yang membenci Jokowi. Perkataan itu. Kenapa nggak tunjuk langsung ke namanya saja? Karena pengertian geng ini, kalau kita lihat ya, di Italia ada satu daerah namanya Sisilia. Itu terkenal dengan mafianya. Ataupun geng Pablo Escobar misalnya. Kan begitu semua. Karena pakai geng semua, ada geng motor. Ini kan berbahaya untuk itu. Menggiring opini negatif kepada warga Solo. Inilah saya menerima banyak sekali ya, baik WA ya maupun Instagram dan sebagainya itu mengatakan itu. Kami warga Solo sangat marah dengan perkataan geng itu. Dan perlu kita ketahui juga bahwa banyak sekali ya pejabat-pejabat itu dari Solo juga. Bukan geng lah, misalnya kelompok gitu lah. Kelompok boleh, ya kan jelas gitu loh. Kalau kita bicara geng Solo. Dan ini saya selalu klarifikasi dimanapun. Jadi kalau kelompok Solo nggak apa-apa? Kenapa? Kalau kelompok Solo nggak apa-apa? Silakan aja bilang kelompok Solo, tapi tunjukkan. Apa yang dilakukan siapa? Dan segala macamnya itu. Iya. Ya, jadi kalau begini, kalau kita bilang kelompok Solo, ya. Itu lebih diperkecil lagi kata geng itu kan. Nah, sebaiknya tunjuk saja namanya. Ya, jangan lari dari situ. Ya kan, dari perkataan itu kan saya bisa menilai gitu loh. Oh, kan orang Solo kan banyak. Itu kan di eksekutif itu ya. Orang Solo kan banyak. Nah, artinya Anda tuh mengeneralisir bahwa semuanya warga Solo itu ada geng. Nah, ini yang saya tidak ingin bahwasannya ini terjadi di kita. Saya juga orang Solo, tapi Sulawesi. Kan begitu. Ya, artinya juga bagaimana ya teman-teman juga dan kemudian kepada para pembenci Jokowi ya, udahlah jangan pakai kata geng. Kata Bang Aiman tuh udah benar, kelompok aja silakan gitu loh. Itu kan sifatnya jadi netral gitu. Tapi saya melihat kelompok Solo, geng Solo atau apapun ya yang disebutkan itu mengacu pada Pak Jokowi, itu kan kemudian yang beredar selama ini di media sosial dan sebagainya. Betul. Tapi Anda mempersepsikan itu mereka semua yang menggunakan istilah itu adalah pembenci Pak Jokowi. Jadi begini, kalau kita bicara gini, karena kata geng itu kan sudah katakan negatif dan dari awal tuh mengatakan terus itu geng terus kan. Sampai ijazah pun juga bilangnya geng Solo semua. Ya kan, karena konotasinya itu adalah katakanlah Kapolri itu dulu berasal dari Solo. Kapolresta Solo, ya. Kapolresta Solo juga Panglima TNI juga pernah. Pak Hadi dulu. Pak Hadi juga kan. Ya. Tapi mereka kan mengeneralisir semua gitu loh. Artinya semua ini warga Solo yang dikatakan itu. Kenapa? Saya kutip dari kemarin itu kan mengatakan begitu. Kan orang Solo banyak, ada 2 juta orang kan begitu. Ya artinya Anda tuh mengeneralisir bahwa semuanya itu warga Solo. Yang katakan Anda ada geng. Tapi kalau Anda mengatakan Pak Jokowi mantan Panglima TNI misalnya kan.
atau Pak Kapolri sekarang, itu adalah gentleman untuk mengatakan itu. Oke, baik. Oke. Ada komentar di sini? Silakan Pak Musni. Ya, terima kasih. Sebenarnya orang... Sebentar saya tanya lu, Pak Musni ini pembenci Pak Jokowi atau bukan? Atau pengkritik? Beda loh, pembenci. Saya ini penulis buku Jokowi Satria Opini Indonesia. Oke, artinya positif dong itu? Iya, positif. Apa yang anda tulis tuh soal itu? Ya, Intinya aja. menggambarkan bagaimana perhatian orang sebelum Pak Jokowi menjadi presiden, begitu besar apresiasi orang. Wali kota waktu itu. Ya, sampai Gubernur. menjadi presiden. Oke. Tapi kan fakta yang kita saksikan adalah sebaliknya. Bisa 1000% lebih dari yang diharapkan orang yang terjadi. Maksudnya 1000% berbalik. Berbalik. Bertolak belakang, tidak sesuai. Bertolak belakang. Misalnya. Sampai orang mengatakan kalau sen kanan, yang terjadi sen kiri. Belok kiri. Iya, belok kiri. Itu contoh saja. Nah, saya ingin merespon apa yang disampaikan tadi tentang geng Solo. Sebenarnya ini penamaan untuk memudahkan pemahaman masyarakat ada masalah yang berkaitan. Ini tidak mengeneralisir, tidak semuanya orang ini. Tapi kalau kita sebut yang seperti Anda sebutkan itu, menyebut nama, itu kena undang-undang ITE. Nah, itulah orang menghindari itu. Ya, jadi jangan salahkan masyarakat menyebut. Jadi itu. gini Prof, Ya. makanya saya bilang Prof, jangan jadi chicken, jangan jadi pengecut. Ngomong saja kalau jadi ditunjukkan pengecut itu masuk penjara, Pak. Nah, makanya saya bilang itu jangan berlindung pada kata geng. Pak, Kelompok boleh. Anda belum pernah Kata masuk geng penjara, Pak. bahaya. Nah, Anda belum pernah masuk penjara. Saya ini di masa Orde Baru, ketika kita memperjuangkan bagaimana perlunya ditegakkan namanya KKN, diberantas KKN. Ada 3 perjuangan kita 40 tahun yang lalu. Apa itu yang pertama? Pertama, melawan KKN. Apa yang terjadi sekarang? 10 tahun terakhir ini dahsyat luar biasa KKN itu sendiri. Kan itu realisa. Masa menteri pendidikan Ristek itu masuk dijadikan tersangka. Itu padahal dia adalah pengawal untuk memperbaiki Indonesia. Itu contoh bahwa KKN ini luar biasa. Itu 40 tahun yang lalu kita di penjara di masa Orde Baru, itu perjuangan kita. Kedua, itu melawan yang mewujudkan clean government, pemerintahan bersih. Apakah sekarang pemerintahan baik? Itu pemerintahan justru ini yang kita harus perbaiki. Jadi clean government tadi di negeri ini, Pak. Kemudian apa? Dui fungsi, melawan dui fungsi. Di 10 tahun di masa Jokowi itu begitu dahsyat yang namanya dui fungsi itu sendiri. Orang masih menjabat, sudah dijadiin ini, dijadiin itu. Itu perjuangan yang tidak selesai. Jadi saya ingin mengatakan, Pak, saya pernah masuk penjara. Ini saya sedih menangis melihat negeri yang seperti sekarang ini. Jadi salahlah kita kalau membela orang yang benar, orang yang salah. Saya sekali lagi penulis buku. Tapi ketika dia salah, saya mengatakan ini nggak benar, harus diluruskan. Dan orang yang nggak benar itu harus diadili. Dan maksudnya, itu perjuangan. Maksudnya Pak Jokowi harus diadili? Iyalah, itu tuntutan Kenapa? Tuntutan para penggiat sosial dan sebenarnya Indonesia, seluruh rakyat itu. Kenapa? Hanya kemarin ini, kenapa coba? Di dalam 17 tambah 8 itu tidak ada yang namanya adili Jokowi, Pak. Pertanyaannya kenapa bisa terjadi? Nanti Anda semua jawabnya. Artinya ada perjuangan yang murni, orang yang bersalah diduga bersalah, tidak diadili, kemudian mencari bubarkan DPR. Saya dengan Pak Ihsanuddin Nursi. Saya Nursi pernah di DPR walaupun Dalma. Iya. Kita melihat betapa DPR gitu. Kalau pimpinan partai itu mengarahkan harus begini, harus begitu, kita lakukan. Saya tiap hari menerima demonstran itu. Karena Golkar pada saya itu suruh saya menerima mereka. Tapi kan akhirnya yang berkuasa itu bukan rakyat, Pak. Demokrasi kita itu bukan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Tapi dari rakyat untuk elit dan untuk elit. Bukan untuk rakyat, Pak.